perhatikan kerajaan Persia ini terus akan ada sampai di akhir zaman. Jadi kalau Bapak Ibu melihat nanti kerajaan utara ini akan menyerang kembali Israel, maka nubuatan kitab Daniel ini akan segera digenapi sesuai dengan apa yang Yeshua katakan dalam Matius pasal 24 yang tadi kita baca. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekarang aku akan memberitahukan kepadamu kebenaran. Lihatlah, 3 raja lagi masih akan muncul di Persia. Dan yang keempat akan jauh lebih kaya daripada mereka semua. Dan sesuai dengan kekuatannya, karena kekayaannya, dia akan menghasut mereka semua untuk melawan kerajaan Yunani. Saudara, jadi waktu di pemerintahan Daniel, maksudnya di masa Daniel berada, saudara, di kerajaan Media Persia saat itu, ada nubuatan bahwa akan muncul 3 raja lagi, lalu yang keempat nanti akan muncul. Yang keempat ini, saudara, ya, dia akan muncul, dia lebih kaya, di situ dikatakan, menghasut semua mereka untuk melawan kerajaan Yunani. Nah, raja-raja ini sudah ada di masa yang lalu, saudara. Ya. Tetapi, saudara, kerajaan ini, yang keempat ini, saudara, ketika dia muncul, maka tidak bertahan lama. Mengapa, Bapak Ibu? Karena ternyata rajanya mati dalam keadaan masih muda. Nubuatan raja keempat ini adalah kepada Alexander the Great, atau yang orang kenal Alexander Agung. Pernah baca kisahnya? Dia mati dalam usia muda dan kerajaannya terpecah menurut 4 mata angin, yaitu 4 panglimanya menjadi raja menggantikan dia. So, itu ada di dalam Daniel 11 ayat yang keempat. Coba sama-sama kita baca. Ini Alexander the Great, saudara, ya, yang menguasai Yunani saat itu. 3, 2, 1. Tetapi ketika dia muncul, raja keempat ini, kerajaannya akan terpecah dan terbagi-bagi menurut 4 mata angin langit, dan bukan kepada keturunannya, karena bukan anaknya yang panglimanya, ya, atau berdasar kekuasaan yang atasnya dia memerintah, sebab kerajaannya akan diruntuhkan dan diberikan kepada orang-orang lain, bukan orang-orang ini. Nah, jadi masa nubuatan kitab Daniel kepada Alexander the Great itu sudah berlalu, sudah digenapi. Tetapi saudara, perhatikan kerajaan Persia ini terus akan ada sampai di akhir zaman. Jadi kalau Bapak Ibu melihat nanti kerajaan utara ini akan menyerang kembali Israel, maka nubuatan kitab Daniel ini akan segera digenapi sesuai dengan apa yang Yeshua katakan dalam Matius pasal 24 yang tadi kita baca. Amin, saudara. Nah, setelah masa raja ini, ya, saudara lihat, setelah Alexander the Great, lalu muncul lagi, saudara, Daniel 11 ayat 13. Ini peristiwa yang selalu berulang, selalu terjadi, berulang-ulang kali, saudara, ya. Mari lihat Daniel 11 ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Kemudian Raja Utara akan kembali dan akan membangkitkan kekacauan yang lebih besar daripada yang terdahulu. Dan pada akhir masa tahun-tahun itu, ia benar-benar akan datang dengan pasukan yang besar dan dengan peralatan yang banyak. Saudara, siapa ini? Ya, nanti kita akan lihat. Lanjut dulu, saudara. Lanjut ayat 14 dan ayat 15. 3, 2, 1. Pada masa itu banyak orang akan bangkit melawan Raja Selatan. Siapa Raja Selatan ini? Israel. Ya.
Ini sudah digenapi, tetapi ini akan digenapi lagi. Kejadian yang berulang-ulang. Pada masa itu banyak orang akan bangkit melawan Raja Selatan. Dan anak-anak orang yang bengis dari bangsamu akan bangkit untuk menggenapi penglihatan itu. Tetapi mereka akan tersandung. Dan Raja Utara itu akan datang dan mendirikan kubu pengepungan dan merebut kota yang berbenteng. Namun kekuatan selatan tidak akan bertahan dan pasukan pilihannya pun tidak akan memiliki kekuatan untuk bertahan. Di masa itu Israel jatuh. Saudara, nubuatan tentang Daniel 11 ayat 13, 14, 15 ini, itu saudara merujuk kepada seorang anti Hamasia yang awal-awal, yaitu yang bernama Antiochus IV Epiphanes. Dia yang merebut kota yang kudus. Dan dalam kisahnya saya baca, saudara, ternyata Antiochus IV Epiphanes ini sangat brutal terhadap orang Yahudi. Bahkan dia mencemarkan bait suci. Dia taruh daging babi, saudara, di bait suci. Bayangkan saking brutalnya ini orang ini. Dan di situ dia membunuh orang-orang Yahudi. Siapa dia, saudara? Raja Utara, anti Hamasia pada saat itu. Jadi saudara, kalau saudara baca kitab Wahyu itu harus paham, ada 7 kepala melambangkan binatang itu. Jadi anti Hamasia sudah ada dari zaman dahulu. Cuman perwujudannya itu selalu dengan kepala-kepala yang berbeda. Mulai dari kerajaan Mesir, di mana Mesir mau membunuh anak-anak Yahudi. Lalu ada Asyur, Babylon, Media Persia, Yunani, sampai yang Romawi. Nanti kepala yang ke-7 itu akan muncul di akhir zaman. Nanti saya akan kaitkan kepada saudara apa yang terjadi hari-hari ini di Israel. Nah, saudara, jadi nubuatan kitab Daniel 11 ini ayat 13, 14, 15 itu sudah digenapi oleh Antiochus IV Epiphanes, ya, seorang raja Seleukia yang brutal, saudara. Dia bunuh orang-orang Yahudi, dia merebut, saudara, Israel, dan dia menajiskan bait suci saat itu. Nah, saudara, saya akan maju lebih ke depan lagi. Ternyata sampai di sini nubuatan kitab Daniel 11 itu berhenti. Karena ada lanjutannya tentang kerajaan Romawi, di mana di masa Yeshua Hamasia. Lalu saudara, kitab Daniel pasal 11 ini kemudian dilanjutkan dengan munculnya seorang anti Hamasia, yaitu pembinasa keji di akhir zaman. Itu tertulis di dalam Daniel 11 ayat 21. Jadi sejak Antiochus IV Epiphanes, tidak pernah ada lagi raja yang menggambarkan kejamnya seperti dia. Ya. Tetapi Daniel 11 ternyata diulang di ayat 21, kejadian yang sama. Saudara, munculnya pembinasa keji. Saudara lihat, kalau Raja Utara itu sudah mulai menyerang, kerajaan Persia itu sudah mulai menyerang, maka selalu yang akan muncul itu siapa? Roh anti Hamasia itu. Seperti tadi yang ada di Daniel 11, Antiochus Epiphanes. Lalu apa hubungannya dengan akhir zaman yang terjadi hari ini? Saudara lihat, Daniel 11 ayat 21. Nah, ini yang akan kita fokus bahas karena inilah kemunculan anti Hamasia atau pembinasa keji. Maka barang siapa yang membacanya, dia harus memahaminya. Daniel 11 ayat 21. 3, 2, 1. Dan seorang yang dipandang rendah akan muncul menggantikannya. Dan mereka tidak akan menyerahkan kepadanya kehormatan raja. Tetapi dia akan masuk secara diam-diam dan merebut kerajaan dengan apa? Tipu daya. Anti Hamasia itu bukan orang yang terpandang tadinya. Orang yang tidak diserahkan kerajaan. Dia bukan seorang yang terkenal tadinya. Tetapi perhatikan situ saudara. Dia akan masuk diam-diam. Dia merebut kerajaan dengan apa? Tipu
daya. Saudara lihat. Siapakah dia? Ya, kita belum tahu. Tetapi dia tidak merebut kerajaan dengan peperangan. Dia merebut dengan satu sistem kelicikan yang dia buat. Makanya saudara lihat dunia hari ini. Orang-orang yang mempersiapkan kedatangan anti-Hamasiyah, yaitu mereka adalah orang Yahudi palsu, saudara. Atau yang lebih dikenal Yahudi Askenazi, saudara. Mereka itu yang membawa spirit anti-Hamasiyah. Di dalam kitab Wahyu sudah dijelaskan, saudara, bahwa orang-orang dari sinagoga Satan. Dan saudara lihat, lalu lanjut ke ayat yang ke-25. Ketika seorang raja ini yang tidak terkenal tadinya, tapi dengan tipu daya dia akan memperoleh kehormatan. Lalu orang mulai menyanjung dia karena dia punya tipu daya, ya. Mari lihat ayat 25. 3, 2, 1. Ia akan membangkitkan kekuatannya dan hatinya melawan siapa? Raja Selatan, Israel. Dengan pasukan yang besar, dan Raja Selatan akan memuaskan diri dalam peperangan dengan pasukan yang besar, bahkan hingga sangat besar. Namun dia tidak akan bertahan karena orang akan merancangkan persengkokolan melawan dia. Israel terpancing, saudara. Waktu kerajaan utara ini akan menyerang, maka Israel akan kerahkan seluruh kekuatannya penuh untuk berperang dengan raja utara yang akan menyerang dia. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak bertahan, Raja Selatan ini. Karena apa? Orang-orang merencanakan persekongkolan melawan dia. Ternyata Raja Selatan, Israel, akan masuk di dalam apa? Jebakan. Sudah lihat apa yang Israel lakukan hari ini? Dia menyerang Iran habis-habisan. Karena dia berpikir, dia bertanya sama Amerika, boleh tidak serang? Amerika memberikan izin. Padahal dia tidak tahu, dia sedang masuk ke dalam jebakan. Saudara harus memahami kitab Daniel ini, bahwa apa yang ditulis dalam kitab Daniel itu benar-benar akan digenapi, saudara. Ada amin? Jadi Raja Selatan Israel ini akan dikhianati oleh sekutunya sendiri. Israel akan mengerahkan kekuatan penuh, namun karena pengkhianatan oleh sekutunya, dia tidak dapat bertahan. Mungkin hari ini dia berpikir, oh, negara-negara barat mendukung dia, Amerika mendukung dia. Tetapi sesuai nubuatan kitab Daniel 11, mereka akan bersekongkol. Mereka akan merencanakan sesuatu yang jahat kepada dia. Ini ulah dari siapa? Raja Utara, saudara. Saya sudah singgung tadi soal Persia. Setiap kali negeri Persia ini muncul, maka ada satu kekuatan yang besar yang berdiri di belakangnya, yaitu apa? Roh anti-Hamasiyah. Makanya saudara, Bapak Ibu lihat, Iran itu punya ambisi untuk melenyapkan Israel. Betul? Itu ambisi mereka. Jadi ketika Raja Selatan ini terpancing melawan Raja Utara ini dengan kekuatan penuh, dia tidak tahu bahwa para sekutunya akan bersekongkol dan membuat dia terjatuh. Sekarang kita belum lihat, Bapak Ibu. Tapi nanti ayat ini akan digenapi. Sekarang mungkin saudara lihat, oh, Amerika sepertinya mendukung Israel. Bangsa-bangsa Eropa sepertinya mendukung Israel. Tetapi Bapak Ibu, nanti nubuatan kitab Daniel 11 ini akan digenapi, di mana Raja Selatan ini akan dikhianati oleh kawan-kawannya sendiri. Daniel 11 ayat 26. Saudara lihat apa yang menghancurkan Raja Selatan ini. 3, 2, 1. Ya, mereka yang makan dari santapannya akan menghancurkannya, dan pasukannya
akan membanjirinya. Banyak orang akan apa? Tewas terbunuh. Makanya dalam Daniel 12, malaikat Mikael langsung datang mendampingi umat Israel. Sama kan kejadiannya tadi juga, waktu di dalam kitab Daniel. Malaikat Mikael berperang menahan kekuatan daripada Raja Persia. Hari ini Bapak Ibu lihat, Israel memang akan sendiri, tetapi dia akan didampingi oleh malaikat Mikael. Sekutu-sekutunya yang tadinya makan dari santapannya. Sudah lihat Daniel 11 ayat 26. Mereka yang makan dari santapannya justru akan berbalik menghancurkannya. Siapa yang makan dari santapan Israel? Negara-negara Eropa, Amerika Serikat, yang tadinya memihak kepada Israel, yang tadinya satu hidangan dengan Israel, yang tadinya duduk bersama, makan bersama, buat kesepakatan bersama. Israel tanya, boleh gak serang? Boleh. Tetapi justru mereka akan bersekongkol dan menjatuhkan dia. Sudah lihat ayat ini? Ya, banyak orang akan tewas terbunuh. Saudara, nubuatan ini pasti digenapi. Bagaimana bangsa Israel? Sakaria berkata 2/3-nya akan binasa, 1/3-nya akan dibawa ke dalam api. Jadi Bapak Ibu lihat, kalau Raja Persia sudah mulai muncul, maju menyerang Raja Selatan, maka ketahuilah anti Hamasiyah itu pasti akan segera muncul. Pasti akan segera muncul Bapak Ibu. Saudara jangan santai, jangan saudara berpikir, oh ini perkara yang biasa. Kalau Persia ini sudah muncul Bapak Ibu, maka seperti yang terjadi di zaman dahulu, akan muncul raja-raja bengis. Yang begitu bengis, mereka memusuhi dan membantai orang Israel. Itu pasti akan digenapi hari ini juga. Munculnya anti Hamasiyah itu sudah di depan mata saudara. Bahkan negara-negara yang pernah dibantu oleh Israel justru akan berbalik menyerangnya, sehingga Israel akan sendirian. Bapak Ibu pernah baca perjumpaan profetik Benyamin Netanyahu? Pernah lihat videonya? Bagaimana dia berhadapan dengan Yeshua, sebenarnya Mesias, yang menyatakan bahwa Israel akan masuk dalam peperangan besar dan mereka akan sendirian. Siapa yang pernah lihat videonya? Ada teks Indonesianya, saudara. Saya pernah share di grup. Dia mendapatkan satu vision, penglihatan. Ada perang yang besar. Bangsa-bangsa akan mengepung. Tadi raja dari utara akan menghasut bangsa-bangsa lain untuk menyerang raja selatan itu. Bahkan teman-temannya sendiri yang makan dari hidangan satu santapan akan berbalik menyerang Israel. Maka Bapak Ibu harus tahu, ketika hal ini digenapi, muncullah sang pembinasa keji. Ia akan datang dengan perjanjian damai palsu. Jadi ketika semua bangsa sudah menyerang Israel, nanti dia akan muncul sebagai seorang pahlawan. Dan Israel berpikir, oh inilah Mesias yang akan menyelamatkan dia. Enggak taunya saudara, justru pembinasa keji ini yang nanti akan mengkhianati juga Israel. Saudara lihat, waktunya sudah semakin singkat. Kalau Israel dikepung oleh segala negara, termasuk Raja Persia ini akan menyerang, maka nanti akan muncul seorang pahlawan yang akan memperdamaikan Israel dengan negara-negara yang menyerang dia. Tetapi justru disitulah perjanjian damai palsu itu akan terlaksana. Ya, saudara lihat Daniel 11
ayat 31. Setelah Israel terdesak, lalu akan mungkin terkepung, saudara. Kita lihat. Ya. Ini. Ayat 31 Daniel 11. Kekuatan akan muncul daripadanya. Ya. Dan mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu. Terjadi lagi. Dan akan menghapuskan korban terus-menerus yang telah ditetapkan. Mereka akan menegakkan kekejian yang membinasakan. Ketika sudah tercipta perjanjian damai palsu, maka raja ini akan berdiri di bait suci yang nanti saat itu akan dibangun. Dan dia akan menajiskan bait suci yang akan dibangun tersebut. Sama di ayat-ayat sebelumnya, Antiochus Epiphanes itu, saudara, juga melakukan yang sama. Jadi ini kejadian yang terus berulang. Tetapi nubuatan Daniel 11 ayat 30-an ini, saudara, 31 dan seterusnya, itu berbicara kepada pembinasa keji yang akan muncul di akhir zaman, Bapak Ibu. Ya. Nah, saudara lihat, sehingga dia akan menajiskan tempat kudus. Ya. Dia akan menajiskan tempat kudus, bait suci, dan menghapuskan korban di dalam bait suci. Kira-kira seberapa dekat saudara kita dengan hal ini? Menurut Bapak Ibu, peperangan negara-negara akan mengepung Israel lama atau tidak? Kalau saya rasa tidak akan terlalu lama. Karena segala kekuatan bangsa akan bersatu mengepung Israel. Pada saat itulah akan muncul Mesias palsu yang akan membuat perjanjian damai. Supaya bangsa-bangsa tidak lagi menyerang Israel. Tapi justru di situ dia akan menajiskan bait suci. Nah, saudara lihat. Lalu kita akan lihat Daniel 11 ayat 32. Dia akan bikin satu perjanjian. Ini yang kita kenal dengan perjanjian damai palsu. Di mana di masa itu Wahyu 13 juga akan diberlakukan. Semua bangsa harus tunduk kepada satu sistem tatanan dunia baru. Kepada satu sistem keuangan yang baru. Kepada satu sistem pemerintahan yang baru. Saudara lihat ayat yang ke-32. Ini, saudara, hari ini banyak orang-orang yang tidak mengenal Yeshua, tetapi mereka menolak sistem anti-Hamasiyah. Betul enggak? Benar tidak? Banyak orang yang tidak mengenal Yeshua, orang-orang di luar sana, tapi mereka menolak, saudara. Mereka menolak sistem anti-Hamasiyah. Mereka menolak segala macam bentuk jus itu, saudara. Betul enggak? Termasuk orang-orang kaum Kedar. Tetapi Bapak Ibu, saya mau bilang, itu tidak akan bertahan lama. Jadi orang kalau menolak sistem anti-Hamasiyah, tapi kalau dia tidak mengenal Yeshua Hamasiyah, maka dia lambat atau cepat dia akan terbujuk oleh tipu daya Satan. Makanya Bapak Ibu, orang banyak yang tidak mengenal Yeshua, menolak Yeshua, tapi mereka tahu sistem ini sedang diberlakukan. Bahkan ada yang sudah persiapkan di gunung-gunung, ada yang sudah persiapkan di hutan, mereka bikin tempat pengungsian. Tapi mereka nggak mengenal Yeshua. Saya mau bilang Bapak Ibu, tidak akan bertahan lama hal itu. Kalau engkau tidak memiliki iman kepada Yeshua, engkau pasti jatuh. Di mana ayatnya? Saudara lihat. Daniel 11 ayat 32. Sama-sama baca. 3, 2, 1. Dan dia akan menjerumuskan orang-orang fasik yang menentang perjanjian itu dengan rayuan-rayuan. Tetapi umat yang mengenal Elohimnya akan menjadi kuat dan akan saudara lihat, orang-orang fasik yang menentang perjanjian itu. Mereka orang fasik, tidak mengenal Elohim, tidak mengenal Yeshua, tapi mereka menentang anti-Hamasiyah. Tetapi apa yang terjadi kepada mereka? Mereka akan dijerumuskan. Jadi saudara kalau tidak mengenal Yeshua,
walaupun saudara bilang saudara menolak sistem itu, saudara pasti lambat atau cepat akan terjerumus di dalam sistem itu. Memang firman sudah bilang. Jadi biar saudara mau persiapkan tempat pengungsian, biar saudara mau lakukan ini dan itu, kalau engkau tidak beriman kepada Yeshua, sia-sia semua itu. Pada akhirnya engkau akan terjerat. Engkau pasti akan menyerah kepada sistem anti Hamasiyah itu. Tetapi di situ dibilang apa? Umat yang mengenal siapa? Elohimnya akan menjadi kuat dan akan bertindak, saudara. Jadi kalau kita hanya menolak sistem, tapi kita nggak percaya kepada Yeshua, engkau pasti akan terjerat. Lambat atau cepat itu. Saudara boleh buktikan perkataan saya. Karena itu firman yang bilang. Jadi orang kalau bilang, aduh Pak, mari kita sama-sama pergi ke hutan. Bangun shelter di sana, bangun tempat pengungsian. Engkau tidak punya iman kepada Yeshua. Engkau tidak satu hati. Tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Hanya umat yang mengenal Elohimnya yang akan menjadi kuat dan akan bertindak. Jadi kalau kita nggak mengenal Yeshua Hamasiyah Elohim kita, nanti di masa itu, walaupun saudara menolak sistem itu, saudara pasti akan terjerumus masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh mereka. Saudara lihat, ya. Jadi hari ini saya mau bilang Bapak Ibu, menolak sistem itu bukan tidaklah cukup. Saudara harus punya pengenalan kepada Elohim kita, yaitu Yeshua. Itu yang akan membuat engkau kuat dan bertindak. Lalu ada orang-orang, saudara, di masa itu, waktu anti Hamasiyah muncul, mereka akan mengajar banyak orang. Hati-hati, itu tanda binatang. Sudah mulai muncul pengajaran-pengajaran. Hati-hati, itu tanda binatang. Tetapi ajaran-ajaran ini semua muncul dari orang-orang yang tidak mengenal Elohimnya dengan benar. Saudara lihat, Daniel 11 ayat 33. Orang-orang bijaksana akan muncul. Akan muncul orang-orang yang punya pengertian, wow, ini masa anti Hamasiyah. Ini tanda binatang, tidak boleh terima ya. Hari ini saja sudah banyak, betul tak? Yang berbicara menolak sistem itu. Tapi apakah mereka dapat bertahan? Belum tentu. Lihat Daniel 11 ayat 33. Dan orang-orang yang bijaksana di antara umat itu akan mengajar banyak orang. Lihat, mereka mulai mengajar banyak orang. Namun mereka akan apa? Tersandung oleh apa? Pedang dan nyala api, saudara. Oleh pengasingan dan perampasan beberapa waktu lamanya. Makanya saya bilang, kalau Bapak Ibu orang yang mengenal Elohim tetapi tidak memiliki pengenalan yang penuh kepada dafar Elohim, saudara pasti akan tersandung oleh pedang dan api. Apa itu pedang dan api? Pemurnian, saudara. Pedang, pembunuhan. Api, pemurnian. Orang bijaksana mengajar banyak orang. Wah, jangan terima tanda binatang itu ya. Sekarang sudah banyak kan yang mengetahui, termasuk hamba-hamba Elohim. Tetapi firman Elohim katakan apa? Mereka akan tersandung oleh pedang dan api. Makanya di pengajaran hari Kamis, saya membahas tentang siapa orang-orang yang dapat bertahan pada masa pemurnian. Saudara masih ingat? Ini orang-orang bijaksana, saudara. Mengajar banyak orang daftar Elohim. Tapi mereka nggak tahan dengan apa? Pedang dan api. Pengungsian, pengasingan, perampasan. Ada perampasan hak. Tanah saudara diambil alih. Rumah saudara diambil alih. Ini pekerjaan anti Hamasiyah. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mempersiapkan hidup kita dengan sebaik-baiknya hari ini, iman dan pengenalan kita yang benar kepada dafar Elohim, di mana kita akan masuk dalam pemurnian, saudara pasti tersandung. Karena saudara berpikir, oh Pak, kami tidak akan melewati masa sukar. Saudara lihat ayat ini. Banyak orang akan tersandung.
sudah mengajar, bahkan sudah hamba Elohim mengajar, tetapi tidak tahan kepada pedang dan nyala api. Akibatnya apa saudara? Menyerah. Pada waktu itu banyak hamba-hamba Elohim akan mengajar orang agar tidak tunduk kepada sistem 666. Namun mereka tidak tahan dan tersandung oleh pedang dan nyala api. Kenapa mereka bisa tersandung Bapak Ibu? Karena mereka mengajar jangan terima tanda binatang. Tetapi dalam ajaran mereka, mereka bilang nanti kita akan rapture, gak akan mengalami pedang dan api. Tetapi justru di saat itulah pedang dan api itu akan diizinkan Bapa Yahweh untuk memurnikan orang kudus, umat pilihan Elohim. Amin saudara. Siapa yang bijaksana, hendaklah dia memahaminya. Apa yang dipahami? Dafar Elohim, firman. Jadi kalau kita hanya dicecokin saudara pengajaran bahwa kita nggak akan mengalami masa sukar, pedang dan api, saudara akan rapture sebelum masa kesukaran. Jangan heran nanti di masa itu engkau tersandung. Termasuk yang mengajar, karena firman ini bilang demikian. Mereka yang mengajar umat Elohim, tetapi justru mereka akan tersandung di dalamnya Bapak Ibu. Makanya di dalam pengajaran kawanan kecil akhir zaman, saya selalu mengajar saudara untuk mempersiapkan iman kita. Kenapa? Ya karena ada pedang dan api ini. Ketika pembinasa keji ini akan muncul dengan tipu daya muslihat, orang yang pertama akan jatuh itu orang-orang yang tidak mengenal Elohimnya, yang walaupun dia menolak sistemnya, dia akan jatuh. Ya sedangkan orang bijaksana aja jatuh, apalagi orang yang gak mengenal Yeshua, sudah pasti mereka yang pertama-tama menyerahkan diri. Lalu ada yang orang yang kedua, yaitu mereka yang sudah mengajar tentang akhir zaman, tetapi mereka gak tahan pedang dan api. Mereka juga akan disesatkan. Mereka juga akan tersandung, saudara. Saudara lihat. Jadi kita mau masuk dalam kategori yang mana Bapak Ibu? Mau masuk kategori yang mana? Kalau orang tidak mengenal Yeshua sudah pasti tersandung. Yang mengenal Yeshua pun, yang mengajarkan yang salah, pasti akan tersandung. Pedang dan api, saudara. Pedang berbicara apa? Pembunuhan, penghukuman. Bukan 7 cawan loh saudara, ya beda. Tapi pedang itu memang berbicara kebinasaan. Dibunuh saudara. Api berbicara apa? Pemurnian. Banyak orang bijaksana gak tahan saudara. Bahkan termasuk yang mengajarkan akhir zaman untuk menolak sistem 666. Mengapa? Ya karena api dan pedang. Karena mereka gak mempersiapkan diri mereka. Saya sudah bahas semua di hari Kamis. Siapa orang yang bertahan di dalam api itu? Nanti Bapak Ibu yang belum dengar, saudara boleh buka kembali video pengajaran hari Kamis kemarin, ya. Nah, saudara, saya mau bagikan satu kesaksian. Waktu tadi malam kami beribadah RF Sabat di Kota Bitung. Oma Siska waktu selesai ibadah dia kasih tahu saya dia dapat penglihatan. Dia bilang, "Pak, saya lihat dalam penyembahan Yeshua datang. Ada warna seperti ungu. Lalu dia bawa tongkat dan pedang." Lalu waktu dalam perjalanan pulang saya terus merenungkan penglihatan ini. Lalu Ruach HaKodes mengajarkan kepada saya saudara, bahwa ungu itu berbicara memang warna kerajaan. Tongkat itu berbicara memang kerajaan. Pedang itu berbicara pemisahan. Jadi Yeshua memang akan segera datang. Kedatangan kerajaan, kemuliaan kerajaan itu adalah untuk memisahkan antara ilalang dan gandum. Bukan cuma ilalang dan gandum. Gandum dan gandum. Gandum yang kosong dan gandum yang ada isinya. Itu sudah dekat Bapak Ibu. Jadi dengan penyerangan Iran hari ini, saudara harus tahu bahwa itu akan memicu segala bangsa untuk menyerang Israel.
disitulah akan muncul pembinasa keji ini. Seberapa dekat kita dengan masa itu? Sudah lihat. Lalu lihat Daniel 11 ayat 35. Ini orang kalau nggak memahami firman Bapak Ibu, mereka pasti tersandung karena yang mereka harapkan rapture sebelum masa sukar itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi Bapak Ibu. Pedang dan api. Ya, sudah lihat Daniel 11 ayat 35. 3, 2, 1. Dan sebagian dari orang-orang yang bijaksana itu akan tersandung untuk menyaring, membersihkan, dan memurnikan mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu masih belum mencapai waktu yang telah ditetapkan sebelum sangkakala terakhir. Ada yang namanya apa? Penyaringan, pembersihan, dan pemurnian, saudara. Banyak yang akan tersandung karena belum genap waktu di mana sangkakala ke-7 baru akan ditiup. Makanya di dalam seminar akhir zaman di kota-kota, saya membahas kepada saudara tentang Matius pasal 24, di mana akan terjadi siksaan berat sebelum sangkakala itu ditiup. Inilah yang ditulis dalam kitab Daniel. Orang-orang bijaksana akan tersandung karena Yeshua datang untuk menyaring, membersihkan, dan memurnikan mempelainya. Makanya dia datang bawa pedang, bukan hanya untuk memisahkan ilalang dan gandum. Kalau gandum gak usah ngomong Bapak Ibu. Akan dikumpulkan lalu dibakar, selesai. Tapi yang paling mengerikan ini adalah gandum dan gandum. Dua-duanya orang percaya kepada Yeshua. Sama-sama mengenal Elohimnya. Tapi yang satu punya pemahaman akan melewati pedang dan api. Yang satu punya pengharapan, oh dia akan diangkat sebelum masa-masa itu. Akhirnya ketika masa itu tiba, banyak orang bijaksana akan tersandung karena ada penyaringan, pembersihan, dan pemurnian di sana. Kira-kira Bapak Ibu sudah siap? Lihat jarumnya Israel sekarang. Kalau Raja Persia itu sudah bangkit, artinya kerajaan selatan ini akan segera dikepung. Kalau sudah dikepung, maka saat bagi sang pahlawan palsu itu, pembinasa keji, akan segera muncul. Saudara siap? Satu punya pemahaman, Coba tanya kiri kanan, sudah siap? yang satu punya pengharapan, yang akan belum masa-masa ini. Siap tidak siap? Harus siap. Jika Amin. Bapak Ibu yang di Zoom, siap? banyak akan tersandung Sudah siap? karena ada Yang di Zoom, siap nak? pemurnian. Kira Bapak Ibu sudah siap? Makanya Bapak Ibu, tadi saya sudah bilang ya, yang mengajar akhir zaman aja kan tersandung. Kenapa? Karena nggak tahan api dan pedang. Sudah lihat ya, banyak yang akan tersandung. Jadi masa 666 adalah masa penyaringan, pembersihan, dan pemurnian. Itu yang Ruh HaKodes taruh di hati saya. Yang tadi di Daniel 11 ayat 35. Dan sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan tersandung untuk menyaring, membersihkan, dan memurnikan mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu masih belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Berarti sebelum sangkakala terakhir ditiup, akan ada yang namanya penyaringan, pembersihan, dan pemurnian. Kapan itu? Di masa anti Hamasya. Sudah sangat dekat Bapak Ibu. Ya, penglihatan dari Oma Siska itu, saya rasa itulah memang mengkonfirmasi apa yang hari ini kita pelajari. Pembinasa keji itu akan segera muncul. Sudah lihat dari kitab Daniel ini sudah digambarkan dari zaman dahulu. Setiap kali Persia itu muncul, dia akan memerangi kerajaan selatan. Maka selalu dia akan dibarengi, dia akan datang dengan roh
anti Hamasiyah, roh pembinasa keji itu. Ya. Lalu saudara kita lihat Daniel 11 ayat 39. Kalau anti Hamasiyah muncul, saudara yang punya tanah tidak beralih kepada sertifikat elektronik. Semua kan akan lihat, Iran menyerang Israel, langsung harga minyaknya naik. Apa tujuan mereka supaya harga minyak naik? Apa Bapak Ibu? Ketika harga minyak naik, orang akan didorong kepada kendaraan listrik. Begitu saudara masuk dalam listrik, semua serba listrik, saudara akan masuk di dalam total control. Begitu semua bergantung kepada listrik, lalu di shutdown, selesai. Maka barang siapa yang tidak mengikuti sistemnya tidak akan memperoleh listrik. Saudara boleh punya tanah, saudara tidak tunduk kepada anti Hamasiyah, tanahmu akan ditarik balik. Itu sebabnya hari ini telah muncul undang-undang apa? Perampasan hak. Banyak orang gak menyadari hari ini, tapi di Indonesia saja sudah muncul undang-undang perampasan hak. Itu sudah diberlakukan, saudara. Untuk apa tujuannya? Kalau saudara punya tanah, saudara gak tunduk kepada sistem, tanah saudara diambil oleh negara. Negaranya tunduk kepada siapa? Anti Hamasiyah. Lalu tanah-tanah itu diberikan kepada siapa? Mari lihat, saudara. Daniel 11 ayat 39. Ini lihat pekerjaan anti Hamasiyah nanti, saudara. Ngeri sekali. Daniel 11 ayat 39. Maka dia akan bertindak dalam kubu-kubu pertahanan bersama ilah lain yang akan dia akui. Dia akan meningkatkan kemuliaan. Dia akan menyebabkan mereka berkuasa atas banyak orang dan akan membagikan tanah sebagai bahan. Saudara punya tanah yang banyak, saudara gak tunduk kepada sistem anti Hamasiyah, tanahmu diambil, dikasih kepada orang yang mau tunduk kepada sistem anti Hamasiyah. Saudara lihat. Jadi saudara jangan bangga saudara punya tanah banyak. Mau berapa hektar pun, mau punya rumah sebesar apapun, mau punya kendaraan yang banyak, mau punya uang banyak di bank, semua akan diambil kalau engkau tidak tunduk kepada sistem yang mereka buat. Makanya dengan peperangan ini, saudara, harga minyak bumi itu semua naik. Supaya semua orang digiring untuk memakai listrik. Mobil semua listrik, motor listrik, kompor listrik, semua serba listrik, saudara. Lalu saudara tidak tunduk, di shutdown. Saudara lari ke hutan, ya. Saudara mungkin membeli tanah, kebun, bercocok tanam, datang pemerintah, tarik lagi, saudara. Tanahnya dikasih kepada orang yang lain yang mau tunduk kepada sistem. Itulah pekerjaan anti Hamasiyah, dan ini akan segera digenapi. Makanya sebelum itu berdiri, sebelum terjadi, maka anti Hamasiyah intervensi bangsa demi bangsa untuk merubah hukum dan ketetapan. Maka muncullah undang-undang perampasan hak. Bapak Ibu tahu undang-undang itu sudah disahkan di negara kita. Tinggal menunggu waktu. Kalau ada yang tidak tunduk, ya. Kalau tidak tunduk, pasti saudara langsung dirampas hak-haknya. Perampasan hak itu bukan cuma bicara soal aset, tanah dan lain sebagainya. Hak hidup. Hak hidup kita. Saudara mau lakukan apapun, kebebasanmu dirampas. Tidak boleh jalan-jalan kalau nggak punya sertifikatnya. Tidak boleh menjual beli kalau engkau tidak punya sertifikatnya. Bukankah itu undang-undang untuk merampas hak?
hak hidup manusia. Betul Bapak Ibu? Makanya semua sudah digiring kepada digitalisasi, serba listrik, untuk supaya memantau, mengontrol setiap orang-orang yang tidak tunduk kepada sistem. Waktu kemarin saudara, saya bersama istri dari Surabaya mau ke Semarang naik kereta saudara. Itu harus masuk di scan wajah. Tapi saya bersyukur saya print tiketnya. Jadi nggak hanya dari handphone. Lalu ketika petugasnya tanya, kok nggak scan wajah? Saya bilang saya belum daftar Pak, dan saya ada tiket ini. Jadi dia hanya minta KTP saja saudara, dan dia periksa sesuai dengan tiket bahwa itu betul, lalu diizinkan masuk. Sedangkan saya lihat semua orang antri di scan wajah itu, dan mereka satu persatu di scan. Jadi langsung keluar data-datanya di situ saudara. Ya, jadi saudara lihat undang-undang merampas hak itu sudah disahkan. Jadi kalau saudara tidak tunduk kepada sistemnya, saudara akan diambil kebebasan. Ya. Lalu saudara lihat Daniel 12 ayat 1, apa yang akan terjadi kepada Israel ketika di masa itu. Daniel 12 ayat yang pertama, 3, 2, 1. Pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu masa kesusahan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa ada sampai pada waktu itu. Dan pada waktu itu bangsamu akan dibebaskan, yakni semua orang yang akan didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Siapa yang tertulis dalam kitab itu dalam bangsa Israel? Wahyu pasal 7, yaitu 144.000 anak cucu Israel yang dimeteraikan. Kenapa pemeterainya terakhir? Karena Israel lah yang pertama menolak Mesias. Jadi pada saat itu malaikat Mikael akan mendampingi Israel di masa kesukaran itu. Mereka akan dimeteraikan, yaitu 144.000 dari anak cucu Israel. Kenapa pemeterainya kok terlambat ya? Ya karena mereka menolak Mesias. Jadi memang jumlah itu sudah dalam penetapan Bapa Yahweh. Selebihnya mereka akan apa? Mati saudara. Ya, di masa anti-Amasya itu akan banyak yang akan mati saudara. Dan ketika waktunya genap, ya, waktu yang ditetapkan bagi akhir zaman, maka rapture itu akan segera terjadi sebelum 7 cawan murka untuk menghukum kerajaan binatang itu, ya, ditumpahkan 7 cawan murka. Ya. Setelah kapan rapture ini akan terjadi? Ya setelah peristiwa yang tadi kita baca dalam Daniel 11. Bagaimana akan terjadi penyaringan, pembersihan, pemurnian. Banyak orang akan tersandung, lalu orang Israel hanya 144.000 yang diselamatkan, yang dimeteraikan, didampingi oleh malaikat Mikael. Baru setelah itu, saudara lihat Daniel 12 tadi ayat yang pertama, malaikat Mikael mendampingi bangsa Israel di masa kesukaran itu, di mana akan terjadi pembunuhan, pembantaian massal, saudara. Hanya yang selamat berapa? 144.000. Sedikit, saudara. Ya lalu apa yang akan terjadi setelah itu? Lihat Daniel 12. Daniel pasal 12 ayat 2-3. Baru terjadi yang namanya kebangkitan pertama atau yang disebutkan rapture. Daniel 12 ayat 2-3. Setelah malaikat Mikael mendampingi Israel, setelah masa pemurnian sudah lewat, maka lihat Daniel 12 ayat 2-3. Klop saudara, Daniel dengan Matius pasal 24 sama. Rapture-nya terjadi sesudah masa kesukaran besar itu. Sama Bapak Ibu, nggak ada yang beda. Makanya Yeshua bilang, perhatikan, kamu membaca kitab Daniel, hendaklah engkau memahaminya
Apa yang ditulis dalam kitab Daniel? Tadi saya jabarkan tentang kemunculan anti Amasya ini. Akan terjadi pemurnian. Lalu setelah itu barulah di sini saudara. Wahyu 3 11 sampai 12. 3 2 1. Lihatlah. Daniel 12 ayat 2 sampai 3. Dan banyak di antara orang-orang itu yang tidur di dalam debu tanah akan bangun. Apa ini saudara? Apa ini saudara? Apa ini saudara? Ayat pertama kan malaikat Mikael mendampingi anak-anak bangsa Israel karena ada masa kesukaran. Di Daniel 11 sudah dijelaskan apa itu masa kesukaran, masa pemurnian, pembersihan dan pengudusan. Ya. Apa itu saudara? Dan banyak di antara orang-orang itu yang tidur di dalam debu tanah akan bangun. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17, 18. 1 Korintus pasal 15. Pada waktu sangkakala ditiup, maka orang yang mati pertama akan dibangkitkan. Ini Daniel 12. Lalu saudara, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk menjadi malu dan kejijikan yang kekal. Yang sebagiannya dibangkitkan untuk apa? Menerima mahkota dalam peristiwa kebangkitan pertama atau rapture. Lalu lihat saudara, dan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya bagaikan cahaya cakrawala. Kenapa bercahaya? Karena mereka diubahkan dalam tubuh kemuliaan yang penuh dengan cahaya. Kenapa bisa bercahaya? Ya karena sudah dimurnikan, sudah dibersihkan lewat peristiwa masa kesukaran besar. Maka mereka akan mengalami yang namanya pengubahan tubuh dari tubuh yang dapat mati kepada tubuh kemuliaan yang bercahaya. Makanya Daniel 12 dikatakan, dan orang-orang yang bijaksana akan bercahaya bagaikan cahaya cakrawala. Mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang selama-lamanya akan naik ke angkasa dengan tubuh kemuliaan yang berkilau-kilau. Amin, saudara. Tetapi melewati yang apa dulu? Daniel 11 tadi. Makanya Daniel 12 itu erat kaitannya dengan peristiwa yang Yeshua ajarkan dalam Matius pasal 24 mengenai masa kesukaran dan peristiwa rapture. Masihkah saudara mau bertahan dengan saudara percaya rapture dahulu? Baru masa kesukaran ini? Ya? Saudara percaya rapture dahulu? Orang-orang yang bijaksana saja Bapak Ibu tersandung. Yang sudah mengajar banyak orang tersandung. Karena ada api dan pedang. Maka siang hari ini saya mau berkata Bapak Ibu. Mari pahami perkataan Yeshua tentang munculnya pembinasa keji ini. Pahami apa yang tertulis dalam kitab Daniel lewat peristiwa yang terjadi hari ini di Israel. Kemunculan pembinasa keji itu sudah di depan mata kita, saudara. Apakah saudara siap? Siapa yang siap? Boleh lambaikan tangan. Saudara siap masuk di dalam pengungsian? Saudara siap yang tadinya mungkin makan sehari 3 kali? Tadinya sering makan pizza mungkin, McDonald's, ya. Makanya singkong, apalagi saudara, pisang, makan daun-daunan, saudara. Itu pun kalau kita bisa tanam. Kalau saudara tanam, orang lain kelaparan, orang lihat, langsung diambil, saudara. Kemarin saja Ibu Meti bersaksi di Kota Bitung, ada orang mau bikin ibadah, saudara. Dilihat di sebelahnya ada pisang, saudara. Bukan punya dia, diambil, saudara, untuk dimasak, dikasih buat ibadah. Bu Meti bilang, gimana sih mau ibadah tapi nyuri punya orang? Itu saja orang beribadah, saudara. Ambil punya orang, dipakai untuk makan-makan di ibadah.
Apalagi nanti di masa itu orang kelaparan. Pak Martin tanam singkong hari ini, besok saudara, ya Pak Martin balik sudah tidak ada singkongnya Pak. Sudah diambil sama orang lain karena semua kelaparan. Ya Bapak Ibu, jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Jangan saudara diberikan surga telinga lewat ajaran-ajaran yang berkata saudara akan di-rapture lebih dahulu. Orang-orang yang ngajar aja tadi apa saudara? Tersandung. Yang ngajar aja tersandung, apalagi yang belajar darinya. Saudara ya. Makanya kita harus mencari pengajaran yang sehat, yang sesuai firman. Bukan yang dibuat-buat. Supaya orang yang mendengarnya terkesan. Nah, saya akan tutup dengan satu ayat. Wahyu pasal 3, ayat 11 sampai 12. Sebentar, saudara ya. Saya lihat dulu di YouTube. Ada yang bertanya, apakah 144.000 yang dimeteraikan di kitab Wahyu itu dengan satu nama atau nama yang berbeda? Karena banyak menolak nama Yeshua. Karena ini berbicara 144.000 orang Israel. Orang Israel nggak mengenal yang namanya Jesus atau Yesus ya. Pasti mereka taunya Yeshua. Karena nama Yesus dan Jesus itu kan pemberian bangsa-bangsa. Orang Israel dalam aksen bahasanya mereka itu Yeshua. Nggak ada Yesus ataupun Jesus. Jadi mereka dimeteraikan dengan satu nama, saya percaya. Nama Bapa Yahweh, Beshem Adonai, Yeshua HaMashiach. Makanya ada doa mereka, Baruch haba, Beshem Adonai. Sebenarnya Adonai itu Yahweh. Baruch haba, Beshem Adonai. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Siapa yang datang dalam nama Yahweh? Yeshua, karena Yeshua itu adalah Yahweh yang menyelamatkan. Dan inilah mereka yang berkata, Baruch haba, Beshem Yahweh. Mereka lah yang akan dimeteraikan 144.000 ini. Karena ada ayatnya, mereka akan berseru kepada dia yang mereka tikam. Makanya yang diselamatkan itu hanya 144.000 yang berseru kepada nama Yahweh, Yeshua HaMashiach, yang percaya kepadanya. Jadi bukan kepada nama lain ya. Siapa ini yang di YouTube ya? Oke, kita baca ayat yang terakhir. Setelah ini nanti saya kasih kesempatan Bapak Ibu untuk menanggapi ataupun ada yang mau bersaksi. Ya silakan. Wahyu 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Lihatlah, aku segera datang. Peganglah kuat-kuat apa yang engkau miliki, agar tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang menang, aku akan menjadikannya tiang di tempat kudus Elohimku. Dan dia sekali-kali tidak akan pernah keluar lagi. Dan aku akan menuliskan nama Elohimku padanya, dan nama kota Elohimku, Yerusalem yang baru, yang turun dari surga, dari Elohimku, dan namaku yang baru. Saudara lihat, pegang kuat-kuat, supaya jangan ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Kalau kita menjadi pemenang, seperti lagu tadi, kita adalah pemenang, lebih daripada pemenang. Maka Yeshua katakan, aku akan menjadikannya tiang. Tiang ini apa? Pilar. Makanya di dalam perjalanan ke kota-kota itu Roh HaKodes kasih saya temanya, perjalanan 7 kota pilar. Pilar apa? Pilar itu tiang yang menyokong kerajaan Elohim di Indonesia. Saya nggak tahu kalau di bangsa-bangsa lain. Tapi paling tidak 7 kota itu yang Bapak Yahweh mau saya dirikan pilar di situ. Sebagai tiang bahwa engkaulah yang akan menopang kerajaan Elohim berdiri atas Indonesia. Maka saya mau bilang Bapak Ibu, saudara yang ada di setiap kota itu, saudara pegang kuat-kuat. Yang ada juga di lain kota tidak masalah juga. Karena ada memang Bapak Yahweh pilih orang-orang untuk berdiri sebagai tiang, pilar
yang menopang kebenaran, menopang kerajaan Bapa Yahweh supaya tetap berdiri tegak. Maka kita tidak boleh kompromi dengan apapun, saudara. Supaya tiang atau pilarnya itu tetap berdiri dengan kokoh. Amin. 7 itu kan berbicara hal yang sempurna. 7 kaki dian, 7 jemaat, 7 pilar, 7 roh Elohim, 7 malaikat, 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka. Jadi ada 7 pilar di Indonesia ini yang menopang kerajaan Elohim supaya tetap tegak berdiri, yaitu mereka yang berdiri atas dasar kebenaran 1 firman Samuel pasal 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, "Apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi?" Lalu seorang dari tempat itu menjawab, "Siapakah bapa mereka?" Itulah sebabnya menjadi peribahasa, "Apa Saul juga termasuk golongan nabi?" Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, "Dari mana kamu?" Jawabnya, "Mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel." Kemudian paman Saul itu berkata, "Coba ceritakan kepadaku, apa yang dikatakan Samuel kepada kamu?" Kata Saul kepada pamannya itu, "Terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, 'Tidak, angkatlah seorang raja atas kami.'
Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka, menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam, dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.